yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan kehidupan keseharian kita, berkaitan dengan muamalah, interaksi pergaulan kita, yaitu bahwa ketika kita bergaul, berinteraksi, bermuamalah, dituntut memiliki prinsip, jiwa dan sikap amanah dan skill atau kemampuan ilmiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat ke-26. Surah Al-Qasas surat ke-28 ayat 26 berkisah tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang membantu dua orang gadis untuk mengambilkan air ketika mereka berdua ngantri. Kemudian dua orang gadis ini menyampaikan kepada orang tua beliau berdua, ada seorang pemuda yang baik hati yang membantu mereka mengambilkan air. Maka salah satu di antara wanita salihah ini berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahanda, istajir, mohon berkenan agar pemuda ini engkau jadikan pegawai yang membantu kita. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin." Karena orang terbaik yang pantas engkau jadikan pegawai adalah orang yang qawi dan amin, orang yang memiliki kekuatan dan amanah. Ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah. Siapapun kita yang diberi tanggung jawab hendaknya memiliki dua sifat, dua karakter, dan dua syarat: amanah dan quwwah, skill dan amanah. Contoh sederhana, ketika seorang lelaki diberi tanggung jawab, dinikahkan oleh mertuanya, calon mertuanya, dengan putrinya, maka lelaki ini kemudian berstatus menjadi seorang suami, hendaknya dia punya skill dan dia amanah. Dia mengambil dan menerima amanah dari mertua untuk memelihara sang perempuan ini menjadi istrinya. Maka tidak boleh dia menelantarkan dan mengabaikan, menyia-nyiakan amanah ini. Bentuknya apa? Dia bertanggung jawab, dia punya kemampuan untuk memberi nafkah, kemampuan bekerja, kemampuan mengajari. Begitulah contoh sederhana. Maka prinsip al-qawiyyu al-amin ini hendaknya diperhatikan dalam seluruh sisi kehidupan siapapun yang diberi wewenang dan tanggung jawab. Lebih-lebih ketika seseorang menjadi pemimpin, menjadi pejabat, menjadi penguasa, jadi pegawai saja harus al-qawi al-amin. Dia punya skill, kemampuan pekerjaan dia sesuai dengan bidangnya, dan dia amanah. Ayat lain yang berkaitan dengan amanah dan kemampuan atau kekuatan ini tersebut dalam surah At-Takwir, surat ke-81 dalam juz Amma, berkisah tentang utusan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu la qaulu rasulin karim." Sungguh Al-Qur'an itu merupakan firman Allah, wahyu Allah yang dibawa oleh seorang utusan, yaitu malaikat Jibril yang karim, mulia. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Bagaimana sifat malaikat Jibril? Dzi quwwatin, memiliki kekuatan, kemampuan. 'Inda dzil 'arsy, di sisi Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki arsh, makin,
memiliki kedudukan yang tinggi. Muta'in sama amin. Di kalangan para malaikat, malaikat Jibril itu ditaati. Kemudian amin, sungguh sangat terpercaya. Dua sifat. Sifat kuat dan sifat amanah. Begitu pula berkisah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Surat Yusuf, surat ke-12 ayat 55. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam yang kemudian dipercaya menjadi bendahara negeri Mesir yang mengurus keuangan negara. Kata beliau, ij'alni ala khazainil ardi. Jadikan aku sebagai bendahara negeri Mesir ini. Inni hafizun, sesungguhnya aku orang yang hafid, yang menjaga, yang amanah. Kemudian alim, aku orang yang tahu, yang berpendidikan, punya skill dalam memanage keuangan negara. Dua sifat, amanah dan kekuatan, yaitu kemampuan. Begitu pula jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Quran berkisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika beliau menginginkan singgasana Ratu Bilqis itu segera didatangkan kepada beliau sebelum mereka datang menjadi seorang muslim yang menyerahkan diri. Kata beliau kepada para pemuka, para pejabat dan pegawai beliau saat itu, qala ya ayyuhal mala', wahai para pemukaku, ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis itu sebelum mereka datang berserah diri kepadaku? Maka qala ifritun minal jin, ada dari kalangan jin yang bernama Ifrit berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku, kata Ifrit, mampu mendatangkan singgasana Ratu Bilqis itu datang di sini sebelum engkau, wahai Nabi Sulaiman, beranjak dari tempat dudukmu. Sungguh aku adalah orang yang qawiyyun amin, yang kuat lagi terpercaya. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip ini jika betul-betul ditegakkan dalam seluruh sisi kehidupan kita, dalam berumah tangga, seorang suami yang beramanah, dia tidak mungkin akan menelantarkan istri dan keluarganya. Seorang suami yang kuat, dia akan bekerja, dia akan memberikan nafkah kepada keluarganya karena dia qawiyyun amin. Seorang pegawai, dia akan amanah mengemban tugasnya, bekerja sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya, maka pekerjaan dia pun akan menjadi baik. Apalagi seorang pemimpin, apalagi seorang pejabat, andaikan dia amanah, dia jujur, dia terpercaya, tidak berkhianat, lalu dia memiliki skill manajemen dan kemampuan yang luar biasa dalam mengatur umat, mengatur bawahan, pegawai atau rakyatnya, alangkah indahnya cita-cita yang pasti diinginkan oleh setiap kita. Ada sebuah negeri yang makmur, yang aman, gemah ripah, loh jinan. Akan dimulai dari siapa? Di antaranya para pemimpin, para pegawai, para pejabat, dan semua umat ini yang memiliki sifat amanah, jujur, terpercaya, tidak berkhianat, dan quwwah, memiliki skill, pengetahuan, kemampuan yang luar biasa. Dua hal ini sesungguhnya sudah diisyaratkan dalam doa kita, ibu bapak. Doa yang diwajibkan dibaca dalam setiap hari, bahkan dalam setiap sholat, bahkan dalam setiap rakaat kita. Bukan sekedar diwajibkan, dijadikan rukun. Jika tidak dibaca, tidak sah sholat kita. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim.
yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai, waladdallin, bukan pula jalan orang yang sesat. Orang yang dimurkai disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berprinsip seperti mereka. Mengapa? Mereka punya skill, tahu kebenaran, tahu ilmu, tetapi tidak diamalkan. Berarti tidak amanah. Mereka berkhianat atas kebenaran yang mereka ketahui. Punya skill, punya ilmu, kuat, punya sifat kekuatan, tapi tidak amanah, tidak mau melakukannya. Waladhdallin, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Kaum Nasara saat itu, yang mereka berusaha mengemban amanat, tapi tidak punya kekuatan. Beramal tanpa ilmu, tentu menjadi kacau. Berilmu tanpa amal, kacau. Maka kita diperintah supaya amanah dan memiliki skill. Apa itu? Jalan orang-orang yang berilmu dan beramal. Beramal dengan ilmu. Begitulah jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dan kaidah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim sebagai pegangan hidup kita, sebagai prinsip dalam mengarungi kehidupan ini agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba Allah yang baik pula ketika bergaul dengan sesama. Semoga beberapa ayat ini menjadi bimbingan, petunjuk dan peringatan bagi kita siapapun kita, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya kelak tentang kepemimpinannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga amanah dalam setiap kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan memberikan ilmu, kemampuan dan taufik serta kekuatan dalam menjalankan amanah itu sesuai dengan teladan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat fatanah, kecerdasan, kemampuan dalam berdakwah, dalam mengurus umat ini, dan tentu al-amin. Beliau memiliki sifat amin. Semoga Allah kabulkan doa-doa dan permohonan kita semuanya. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.